Hei Lia, maaf menunggu lama. Halo Cindy, iya santai aja nggak apa-apa. Kita mau pergi kemana? Bagaimana kalau ke taman dekat danau saja? Oke, pemandangannya indah ya. Iya, kemarin kita belajar ekosistem. Lihatlah di sekitar kita, ada ekosistem darat dan danau. Lihatlah, pada ekosistem danau, di dalamnya terdapat beberapa komponen biotik seperti ikan, katak, dan tanaman yang hidup di air. Sedangkan komponen abiotik ada batu, pasir, dan air danau. Ekosistem darat di sekitar taman ini juga ada komponen biotik, seperti berbagai jenis tumbuhan, burung, dan serangga lainnya. Komponen abiotik ada batu, pasir, dan cahaya matahari. Ternyata, di sekitar lingkungan dapat kita jumpai berbagai jenis komponen biotik dan abiotik di setiap ekosistem. Kita juga sering menemukan interaksi antara makhluk hidup dan melihat proses makan dimakan. Seperti pada ekosistem sawah, kita menemukan ular ketika memakan katak. Pada ekosistem sungai, danau, ikan ketika memakan plankton dapat kita temukan. Dan burung memakan buah ataupun tumbuhan lainnya, serta proses makan maupun dimakan pada ekosistem lainnya. Peristiwa yang kita jumpai itu disebut dengan rantai, jaring, maupun piramida makanan. Sehingga adanya proses tersebut terbentuklah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun dengan lingkungannya. Apa yang terjadi jika tumbuhan, ikan, ataupun salah satu hewan pada rantai makanan mati karena ulah manusia? Ekosistem akan menjadi tidak seimbang, punahnya hewan, dan merusak lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika manusia menebang pohon secara besar atau membakarnya untuk dijadikan lahan pembangunan, maka spesies di wilayah tersebut akan berdampak seperti hilangnya sumber pangan yang mengakibatkan suatu rantai makanan terputus. Hewan kehilangan tempat tinggal dan lingkungan akan rusak sehingga menimbulkan banjir dan bencana lainnya. Seperti yang kutemukan di sekitar lingkungan rumah, terdapat seseorang yang membuang limbah ke sungai, sehingga tidak hanya ikan saja yang mengalami mati, melainkan kehidupan yang berada di dalam sungai juga akan mati. Air yang tercemar juga akan berdampak pada manusia jika menggunakannya, seperti gatal, infeksi, dan lain sebagainya. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan dapat dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, tidak membuang sampah ataupun limbah sembarangan, tidak menebang dan membakar pohon, menanam pohon dan merawatnya, serta lain sebagainya. Benar itu. Terima kasih waktu untuk hari ini. Lain kali kita jalan bareng lagi sambil belajar sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa.